Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mila Afrilistiani. Saya dari program studi Perbankan Syariah kelas B semester 6. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan modal sendiri. Yang keempat ada laporan keuangan yang diperbandingkan, yang kelima analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan yang terakhir ada analisis sumber dan penggunaan kas. Baik, yang pertama ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah dokumen resmi yang berisi informasi keuangan tentang suatu entitas seperti perusahaan, organisasi nirlaba, atau individu. Laporan keuangan menyajikan data dan informasi keuangan yang relevan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada konsep akuntansi. Yang pertama, konsep kesatuan usaha, yang kedua, konsep kelangsungan hidup, yang ketiga, konsep harga pokok, dan yang keempat, konsep konsistensi. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga prinsip berpasangan, dan yang keempat prinsip konsistensi. Baik, selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. Komponen-komponen dari laporan neraca yang pertama ada aset, kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Selanjutnya bentuk penyusunan laporan neraca, yang pertama ada neraca bentuk kontrol, dan yang kedua ada neraca bentuk stafel. Adapun manfaat dari laporan neraca bagi perusahaan, yang pertama memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, yang kedua membantu dalam pengambilan keputusan investasi, yang ketiga memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dan kemajuan bisnis, dan yang keempat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial. Selanjutnya ada laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan laporan modal sendiri. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya, unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama ada penghasilan atau income, dan yang kedua ada beban atau expense. Kemudian dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Yang pertama ada dasar tunai atau cash basic, dan yang kedua ada dasar akrual atau akrual basic. Selanjutnya ada laba ditahan dan laba modal sendiri. Laba ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan dan diakumulasi selama umur perusahaan. Sedangkan modal sendiri atau ekuitas adalah modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham yang tetap berada dalam perusahaan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan, yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasi, yang kedua telah dihasilkan atau telah terjadi. Sedangkan pengakuan pendapatan yang pertama penandingan langsung, yang kedua alokasi secara sistematis dan rasional, dan yang ketiga pengakuan segera.
Selanjutnya, laporan keuangan yang diperbandingkan. Laporan keuangan yang diperbandingkan mengacu pada praktik membandingkan laporan keuangan dari 2 atau lebih periode waktu untuk menganalisis perubahan dan tren keuangan suatu entitas dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memahami perkembangan kinerja keuangan, stabilitas, dan pertumbuhan entitas tersebut. Selanjutnya, perbandingan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada perbandingan tahun ke tahun, yang kedua perbandingan bulan ke bulan, yang ketiga perbandingan kuartal ke kuartal, dan yang keempat perbandingan dengan rata-rata industri. Metode perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal, yang kedua analisis vertikal, yang ketiga rasio keuangan, dan yang keempat benchmarking. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja melibatkan penilaian terhadap sumber-sumber dan penggunaan dana yang terkait dengan modal kerja suatu entitas. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar atau aktiva lancar dan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan. Adapun metode analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang pertama, identifikasi aset lancar, yang kedua, identifikasi kewajiban lancar, yang ketiga, analisis selisih, yang keempat, evaluasi tren, dan yang kelima, interpretasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar, dan yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah proses untuk mengevaluasi aliran masuk dan keluar kas suatu entitas. Analisis ini membantu dalam memahami bagaimana kas dihasilkan dan digunakan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan entitas. Selanjutnya, sumber kas berasal dari yang pertama, pendapatan dari penjualan produk atau layanan, yang kedua, penerimaan pinjaman, yang ketiga, penerimaan dividen, yang keempat, penjualan aset tetap, yang kelima, penerimaan bunga, yang keenam, modal yang di-store, dan yang ketujuh, penerimaan dari asuransi. Selanjutnya, penggunaan kas. Yang pertama, pembelian inventaris atau bahan baku, yang kedua, pembayaran biaya operasional, yang ketiga, pembayaran hutang, yang keempat, pembayaran dividen, yang kelima, investasi dalam aset tetap, yang keenam, pembayaran bunga, dan yang ketujuh, pembayaran pajak. Selanjutnya, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama itu, identifikasi sumber dan penggunaan kas. Yang kedua, kelompokkan arus kas. Yang ketiga, persiapkan laporan sumber dan penggunaan kas. Dan yang keempat, analisis laporan sumber dan penggunaan kas. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa pokok bahasan yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.